Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Ikhwani fid din rahimakumullah. Setelah kita memuji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan bersalawat atas nabinya sallallahu alaihi wasallam, mari kita lanjutkan kembali kajian tafsir untuk kali ini insyaallah taala memasuki ayat yang ke-185 dari surat Al-A'raf. Surat Al-A'raf ayat 185 kita memulai. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Awalam yanzuru fi malakutis samawati wal ardi wa ma khalaqallahu min syai'in wa an 'asa an yakuna qad iqtaraba ajaluhum fabi ayyi haditsin ba'dahu yu'minun. Setelah Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwasanya apa yang mereka orang-orang kafir itu tuduhkan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau adalah seorang yang gila, yang tentu ada motif tujuan yang mereka inginkan di balik itu agar manusia menjauh darinya dan jangan mempercayai apa yang dikatakan olehnya. Agar bahkan membenci dan memusuhinya. Dan itu yang disebut istilah di zaman kita sekarang dengan sebutan Islamofobi. Ini membuat bagaimana agar orang-orang benci sama Islam. Agar mereka jangan sampai mau masuk Islam apalagi mengamalkan syariatnya. Dan ini adalah tujuan yang sangat jahat. Tipu daya syaitan yang selalu menghembuskan kepada manusia agar menjauh dan menyimpang dari kebenaran, agar mereka terjerumus dalam kebinasaan dan bahkan sama-sama masuk neraka jahanam bersamanya. Na'udzubillah min dzalik. Allah Subhanahu wa taala membantah tuduhan tersebut dan bahkan menegaskan bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak lain, beliau itu hanyalah seorang yang memberi peringatan yang sangat jelas, yang menyampaikan kepada umat tentang kebenaran, dan tidak ada sedikit pun yang beliau sembunyikan. Apa saja yang sekiranya bisa memasukkan mereka ke dalam surga, sekecil apapun, maka beliau sampaikan dengan jelas. Begitu juga perkara-perkara sekecil apapun yang menyebabkan manusia terseret dan terjerumus masuk neraka, maka beliau pun menjelaskannya.
Semua disampaikan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya dengan sejelas-jelasnya, sehingga dikatakan bahkan lailuha kana hariha, malamnya saja itu seperti siangnya, karena begitu sangat terang benderang, sangat jelas, tidak ada keraguan sedikit pun, tidak ada kesamaran, ya, apalagi sampai kontradiksi atau bertentangan satu ayat dengan yang lainnya. Maka kemudian di ayat ini Allah Subhanahu wa taala menegaskan awalam yang zuru, dan apakah mereka tidak melihat fi malakutis samawati wal ardi, di dalam kerajaan Allah yang agung yang ada di langit maupun yang ada di bumi. Malakut yakni kerajaan Allah Subhanahu wa taala al-azim, yang agung, yang ada di langit dan juga di bumi. Tentu di sini kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, di samping kita mentadabburi Al-Qur'an yang telah diajarkan dan telah dijelaskan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai pedoman hidup, sebagai petunjuk bagi orang-orang yang beriman, bagi orang-orang yang bertakwa, yang apabila mereka mengikuti petunjuk tersebut, maka pasti dijamin selamat dunia akhirat dan bahkan meraih kebahagiaan di dua negeri tersebut. Namun juga kemudian Allah mengingatkan kita agar mentadaburi pula tanda-tanda kekuasaan Allah atau ayat-ayat Allah yang ada di alam semesta ini, yang disebut dengan al-ayat al-kauniyah, ayat-ayat atau tanda-tanda kekuasaan Allah yang ada di alam semesta, baik yang ada di langit maupun yang ada di bumi. Kita disuruh ngelihat tentu dengan mata kepala kita langsung bagaimana kemahakuasaan Allah, kerajaan Allah yang ada di langit. Allah ciptakan langit yang begitu tinggi dan begitu luas membentang, yang bebannya begitu berat dari para penghuninya, dan makhluk-makhluk yang Allah ciptakan di langit, namun tidak ada satu tiang pun yang menyangga langit tersebut. Ini merupakan sesuatu yang tentu sangat agung. Kerajaan Allah yang sangat agung, makhluk ciptaan Allah yang sangat agung, yang patut kita cermati, patut kita fikirkan, patut kita teliti dan kita tadabburi untuk mendapatkan hikmah-hikmah yang terkandung di dalamnya. Begitu pula tentunya kita melihat langit, tidak ada tiang penyangga, juga tidak ada yang retak sedikit pun. Kemudian betapa indahnya langit itu dihiasi dengan bintang-bintang yang bergemelapan di malam hari. Bahkan di sana ada rembulan yang nampak di malam hari, dan ada pula matahari yang sangat terang benderang datang di siang hari.
Semuanya mengandung hikmah, semuanya mengandung maslahat, semuanya mengandung apa yang sekiranya dibutuhkan untuk para makhluk yang hidup, terutama bagi kita umat manusia yang ada di bumi ini. Begitu pula Allah mengingatkan kita untuk melihat kerajaan Allah, tanda-tanda kekuasaan Allah, makhluk ciptaan Allah yang sangat agung yang ada di bumi ini, berupa bumi dan apa yang ada padanya. Melihat hewan-hewan terutama onta, bagaimana Allah ciptakan onta, binatang gurun padang pasir yang sangat kuat, sangat tangguh, sangat sabar. Walaupun hidup di gurun pasir, di terik matahari yang sangat panas, dan jarang sekali adanya tetumbuhan, mengangkut barang yang begitu berat dari satu tempat ke tempat yang lain yang sangat jauh. Tentu ini perlu untuk kita cermati, kita teliti dan kita lihat, untuk kemudian kita mendapatkan hikmah di balik itu semua. Bagaimana gunung-gunung Allah tinggikan, bagaimana bumi Allah hamparkan, sehingga kita mudah untuk bercocok tanam, untuk membangun rumah, atau bahkan berkendaraan. Belum lagi kandungan mineral dan barang tambang yang ada di dalam perut bumi itu. Ada logam, bahkan logam yang sangat mulia, yang sangat berharga. Dan belum lagi kandungan-kandungan yang di sana ya, bisa dimanfaatkan dan digunakan untuk kemaslahatan kita, terutama umat manusia. Jangan sampai kita hidup di muka bumi ini, kita ngelihat langit dan ngelihat bumi kemudian kosong, hampa, tanpa ada sesuatu yang kita mengambil hikmah dan kemudian mendorong kita untuk semakin taat kepada Allah, semakin bersyukur kepada Allah, semakin membesarkan dan mengagungkan Allah, bertasbih dan memuji Allah Subhanahu wa taala, serta taat menjalankan syariatnya, menjadi hamba Allah yang beriman dan bertakwa. Jangan sampai kita hidup di muka bumi ini kemudian istilahnya planga-plongo, kayak hidup nggak ada tujuan. Ngelihat gunung, biasa saja, apa itu gunung? Ya. Meremehkan dan menyepelekan apa yang Allah ciptakan dari ciptaannya yang sangat agung ini. Malakutis samawati wal ardh, kerajaan, kekuasaan Allah yang ada di langit dan di bumi. Dan ini merupakan al-ayat al-kauniyah, tanda-tanda kekuasaan yang ada di alam semesta, yang semestinya kita mentadabburinya, yang kita sebut dengan tadabbur alam. Tadabbur alam. Surat Ali Imran ayat yang ke-190, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita seraya berfirman, Inna fi khalqis samawati wal ardh, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, waqtilafil laili wan nahar, dan pergantian malam dan siang, la ayat, sungguh terdapat
tanda-tanda kekuasaan Allah liulil albab, bagi orang yang berakal sehat. Siapa mereka? Alladzina yadhkurunallah, yaitu orang-orang yang senantiasa berzikir mengingat Allah, qiyaman, di saat berdiri, wa qu'udan, dan di saat duduk, wa ala junubihim, dan di saat berbaring, wa yatafakkarun, dan mereka memikirkan, mencermati, meneliti, mengamati, mentadaburi fi khalqis samawati wal ard, di dalam penciptaan langit dan bumi, di dalam kerajaan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala berupa makhluknya yang sangat agung, baik langit maupun bumi. Seraya ia berkata setelah itu, Rabbana, wahai Tuhan kami, ma khalaqta hadza batila, tidaklah engkau ciptakan ini semua sia-sia, melainkan semua apa yang engkau ciptakan pasti mengandung hikmah, pasti mengandung maslahat, terutama bagi kita umat manusia. Subhanak, maha suci engkau wahai Allah, faqina adzabannar, maka selamatkanlah kami dari azab api neraka. Nah, ini buah hasil dari mentadaburi alam semesta adalah semakin menambah syukurnya kepada Allah, memuji Allah, bertasbih kepada Allah, juga semakin takut dan semakin tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga menjadi hambanya yang taat karena ingin selamat dari azab api neraka. Begitu pula tanda-tanda kekuasaan Allah yang ada di dalam Al-Quran, al-ayat Al-Quraniyah yang disampaikan, diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, dan bahkan beliau menjelaskannya dengan sejelas-jelasnya. Ini pun harus ditadaburi, harus dihayati, difahami, dicermati. Kemudian kita mendapatkan hikmah-hikmah ilmu yang terkandung di dalamnya, yang kita semakin menambah iman dan tentu semakin menambah juga ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan ketakwaan kepadanya. Afala yatadabbarunal Qur'an am ala qulubin aqfaluha, kata Allah. Apakah mereka tidak mentadabburi Al-Qur'an, ataukah hati mereka ada gembok, ada kunci yang menutup, yang sehingga mereka tidak mau mentadabburi Al-Quran, tidak mau mengkaji, meneliti, memahami, menghayati apa yang ada di dalam Al-Quran. Jadi ikhwan sekalian, makanya penting kita ini mentadabburi ayat-ayat Al-Quran dengan kajian-kajian tafsirnya, dan juga mentadabburi ayat-ayat Al-Kauniyah yang ada di alam semesta, yang kita sebut dengan tadabbur alam. Ya. Semuanya, dua-duanya sama dalam arti menambah keimanan kita kepada Allah, menambah ketakwaan kita kepada Allah, menambah kita bersyukur kepada Allah, dan terus untuk menjadi hambanya yang selalu merasa takut terhadap azabnya, sehingga menjauhi dosa-dosa yang Allah melarang, mengharamkannya, dan bersemangat untuk terus mengamalkan kebaikan-kebaikan, ibadah, dan amal-amal soleh yang lainnya, karena ingin masuk ke dalam surga. Nah, di sini sekalian, tentu kita para hamba yang beriman harus betul-betul pandai ya mentadaburi untuk mengambil hikmah apa yang dikandung
di dalam al-ayat al-Qur'aniyah dan juga al-ayat al-kauniyah. Ya. Saudara sekalian, tentu sifat orang yang beriman, ya, yang tadi Allah katakan selalu berzikir kepada Allah, mengingat Allah dalam segala keadaan, selalu mengkaitkan segala apa yang dia lihat dan dia saksikan kepada Allah selaku sang penciptanya. Dan kita pun dikala mentadaburi ayat Al-Quran, kita ingat Allah yang mengatakannya. Ini adalah firman Allah. Ini adalah ucapan dan perkataan Allah. Kita selalu ingat ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang beriman jangan sampai lalai ya, terhadap apapun yang didengar, apapun yang dilihat, apapun yang dirasakan, didapati, melainkan semuanya dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, sang pencipta alam semesta. Kita ngelihat ikan ya, apalagi ikan yang indah, kita ingat penciptanya, Allah yang menciptakannya. Ya. Kita ngelihat manusia atau melihat kita sendiri, kita kembalikan ingat Allah sang penciptanya. Semua ya, kita kaitkan dengan Allah. Sehingga saat berdiri, saat duduk, saat berbaring, selalu ya mengingat Allah, selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tentunya apalagi kalau kita mentadaburi ayat-ayat Al-Qur'an. Betapa banyak orang membaca Quran kemudian tidak terasa meneteskan air mata. Kenapa? Karena betul-betul meresapi, menghayati, mentadaburi apa yang Allah firmankan. Ini adalah firman Allah, ini adalah perkataan Allah, bukan sembarang perkataan. Juga Allah lanjutkan firman-Nya, "Wa ma khalaqallahu min syai'." Dan apa saja yang Allah ciptakan dari segala sesuatu tentunya itu pun harus kita cermati dan kita meneliti, kita lihat. Di samping langit dan bumi dan tentu segala apa yang ada di antara keduanya. Wa an asa ayyakuna qad iqtaraba ajaluhum wa an asa, dan barangkali saja an yakuna, kalimat asa sebetulnya walaupun istilahnya roja, harapan, namun menunjukkan suatu kepastian. Wa an asa ayyakuna qad iqtaraba ajaluhum, dan barangkali saja ya, wa an asa, dan barangkali saja ayyakuna menjadi qad, sungguh iqtaraba, telah dekat, ajaluhum, ajal kematian mereka. Artinya Allah ingatkan akan kematian. Ya. Ingat, kita hidup ini sementara dan kita semua akan mati. Ya, maka dari itu Allah selalu mengingatkan kita dengan kematian. Jangan sampai kita terlena ya dengan gemerlapnya dunia, dengan lezatnya kesenangan dan kenikmatan dunia, kemudian kita menyangka ya bahwa kita akan hidup kekal abadi selamanya di dunia ini. Nah, ini jangan sampai. Ingat, barangkali saja ajal sangat dekat. Sungguh ajal kematian mereka sudah dekat.
Ya, apalagi Allah sudah mengingatkan kita bagi yang jenggotnya sudah memutih. Nah ini, ya. Oh iya, kita ini sudah dekat. Walaupun kematian tidak mesti untuk orang yang sudah tua saja. Banyak yang lebih muda, lebih duluan mati. Tapi disitulah Allah sayang kepada hambanya. Makanya Nabi itu melarang ya mencabut ubannya. Jangan dicabut uban itu. Ya namanya uban ya putih warnanya. Jangan dicabut. Biarkan aja putih. Nggak usah malu. Wah malu Ustaz. Nanti saya dikiranya sudah tua. Ya nggak apa-apa. Memang kita sudah tua karena jenggotnya putih. Orang sudah tua ngakunya masih muda saja. Ya. Kan Ustaz ada hadis untuk boleh kita mewarnai rambut uban. Asal jangan warna hitam. Yaitu asbabul wurudnya untuk tentara yang pengen perang ke medan jihad. Ya. Supaya dilihat oleh musuhnya ini pasukan Islam itu muda-muda, gagah-gagah, itu siasat perang. Silakan diwarnai jenggotnya, jangan warna putih gitu kan. Ya misalnya mau berangkat ke Palestina sana, sekarang sedang perang, nah itu silakan ya diubah warnanya. Tapi kalau kita nggak perang, ngapain pula? Ya, udah aja putih. Kita apa malu kalau jenggot kita putih? Kecuali orang-orang yang pengen poligami tentunya supaya laku, jenggotnya ya putihnya diwarna ya ini sudah dicurigai nih. Jadi kalau ada akhwat yang suaminya mewarnai jenggot putih menghilangkan warna putihnya perlu dicurigai. Maka ini suaminya jangan-jangan pengen aku muda kemudian pengen cari lagi ya. Nah ini. Jadi biarkan uban itu jangan dihilangkan. Ya, putih itu biarkan nanti akan bercahaya di akhirat. Adapun mewarnai uban itu untuk pasukan perang sebagai siasat perang, taktik perang, ya, untuk membuat gentar para musuh, untuk membuat takut para musuh, maka ya tidak ada yang warnanya putih jenggotnya, ya, rambutnya. Nah, itu sehingga musuh ngelihat, wah ini muda-muda tentaranya, gagah-gagah. Ini akhirnya mereka ketakutan dan dengan takutnya itu akhirnya mereka menjadi lemah. Ya. Adapun kita yang tidak perang, ya sudahlah kita terima apa adanya dari Allah. Kita ridho dengan apa yang Allah ciptakan untuk kita. Ya. Baik. Maka dari itu Allah katakan fabi ayyi hadisin ba'dahu yu'minun. Fabi ayyi hadisin, maka terhadap perkataan yang mana ba'dahu setelahnya, setelah Al-Qur'an ini yu'minun, mereka percaya, mereka beriman. Kalau Al-Quran saja diingkari, kalau Al-Quran saja didustakan, ya. Kalau yang menyampaikan Al-Quran saja dianggap orang gila, yaitu Nabi Muhammad SAW, ya, maka perkataan yang mana lagi yang akan mereka itu percayai, mereka itu beriman? Aneh. Kalau sampai Al-Quran ini diingkari, didustakan, itu aneh. Padahal Al-Quran adalah firman Allah, perkataan Allah. Makanya diakhiri di ayat ini Allah katakan fabi ayyi hadisin ba'dahu yu'minun. Maka terhadap perkataan yang mana ya, setelah Al-Quran ini didustakan, ya, yang mereka percayai, yang mereka imani. Ya, sangat keterlaluan sekali kalau manusia tidak beriman kepada Al-Quran. Mudah-mudahan kita semua
dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pecinta Al-Qur'an. Dengan semangat terus membacanya, mentadaburinya, mengkaji dan memahaminya, dan terus semangat pula untuk mengamalkannya. Saya lihat di video ya tentang pasukan mujahidin Al-Qassam ya, namanya, yang jihad di Palestina sana. Ya, konon ada beberapa syarat untuk menjadi anggotanya. Di antaranya harus dapat izin dari kedua orang tuanya. Mereka merelakan anaknya mati syahid. Kemudian juga, Masya Allah, ya, harus mendapat izin atau rekomendasi dari ya, imam masjid yang menyatakan bahwa dia selama 3 bulan tidak pernah tinggal ikut sholat berjamaah subuh terutama ya, subuh 3 bulan berturut-turut tidak pernah absen satu kali pun. Ini syaratnya. Kemudian puasa sunnahnya. Kemudian tahajudnya. Kemudian membaca Qur'annya. Minimal per hari itu 2 juz minimal bacanya. Masya Allah. Belum lagi hafalannya. Ya, belum lagi menghafal Arba'in Nawawi. Dan tidak boleh merokok, tidak boleh maksiat, Masya Allah. Ya, luar biasa tentunya. Bagaimana pertolongan Allah tidak datang, pasti datangkan. Pertolongan Allah pasti datang. Ya, karena mereka insya Allah menjaga agama Allah ini dengan sebenar-benarnya. Ya, menghidupkan sunnah Rasul. Dan betul-betul mencintai, merindukan untuk mati syahid. Ya. Makanya kita lihat, konon katanya Israel ya, merasa paling hebat, paling canggih, paling apalah, paling kuat mungkin. Namun dengan izin Allah, dengan pertolongan Allah, begitu mudah untuk diporak-porandakan. Hancur. Ya, padahal hanya dengan senjata-senjata yang sangat sederhana. Dengan drone yang istilahnya kelasnya kaleng-kaleng. Ya. Tapi sudah membuat stres mereka. Dan banyak ya, tentara yang stres, gila. Ya, dan saling tembak-menembak sendiri. Belum lagi orang-orang Yahudinya mengibarkan bendera Palestina, berantem sama polisinya, sama kacau semuanya. Ya. Dan walaupun Amerika ingin membantu, tapi ternyata keuangannya konon katanya nggak ada. Ya, dananya sudah habis dikuras untuk membantu Ukraina, dan pokoknya macam-macam ya. Yang jelas, ya ini Mesir sekarang sudah mengirimkan pasukannya, ya, konvoi. Kemudian juga Taliban. Kemudian chatnya, Masya Allah, luar biasa. Ya. Ini nampaknya perang dunia ketiga ini terjadi. Ya. Karena yang membela Israel ada, yang membela Palestina juga banyak. Ya. Nah, kita doakan mudah-mudahan saudara kita yang meninggal dunia mati syahid, yang sakit segera sembuh, dan yang kekurangan makanan ataupun minuman segera ada kemudian dari Allah Subhanahu wa taala melalui kepedulian dari saudara-saudara mereka yang ada di berbagai negeri ini. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga keluarga yang ada di sana tetap sabar, tabah ya, dan mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah menghancurkan para musuh mereka dengan sehancur-hancurnya. Amin ya rabbal alamin. Kiranya demikian kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdik
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.